Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hayya bina naftati darsana ay ta'allumana bi qiraatil basmalah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Pada rutinan malam ini kita seperti biasa membahas sirah nabawiyah pada kitab Khulasah Nurul Yakin. Alhamdulillah, nikmat ya Allah yang sangat luar biasa. Malam ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur untuk mengkaji kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha mencintainya, ikut ajarannya, dan selalu menjadikannya sebagai suri tauladan terbaik untuk kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq, atau dikatakan juga perang Ahzab, yang diabadikan di dalam Al-Quran surat ke-33 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam perang Khandaq ini ada beberapa kejadian, ya. Ada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kupas secara sedikit saja, ya. Ada beberapa mukjizat. Yang pertama, itu Rasul itu kan dengan para sahabat itu menggali parit itu sangat luar biasa beratnya. Paritnya dalam, selain dalam lebar, selain lebar juga panjang, kiloan, ya, beberapa kilometer. Nah, di Madinah itu struktur tanah itu terdiri dari tanah, semacam tanah liat. Jadi kalau kita pernah melihat orang menggali sumur, ada satu tanah liat itu keras sekali gitu. Jadi kalaupun pakai pacul gitu, itu sulit sekali untuk dihancurkan. Maka sahabat pun mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul pun mendatanginya, ya, sambil berdoa, ya, dan meludahi tempat itu. Maka jadilah tanah itu menjadi tanah yang sangat gembur sekali, yang mudah untuk digali. Nah, itu mukjizat Rasulullah SAW yang pertama yang terjadi di perang Khandaq. Mukjizat yang kedua, ya, jadi di perang Khandaq itu orang-orang itu sangat keadaan lapar sekali. Pertama, memang itu musimnya musim panas sekali, kalau malam dingin sekali, ya, dan mereka punya waktu hanya sekitar 1 minggu saja, 7 hari saja menggali parit yang begitu dalam, begitu lebar, dan begitu panjang, ya, beberapa kilo, ya. Sejarah mencatat itu sekitar 7 kilometer, artinya 7.000 meter, ya. Barangkali itu yang memungkinkan dilewati oleh pasukannya Ahzab, ya, pasukan Abu Sufyan dengan bala tentara yang lainnya, yang terkumpul sekitar 7 kabilah. Ya, ini kan hasutannya siapa? Huyai bin Akhtab, ya.
disambut oleh Abu Sufyan, sehingga kabilah-kabilah di sekitar Arab juga ikut ambil bagian, sekitar tujuh kabilah mengikuti peperangan itu untuk menghancurkan Rasulullah sampai ke akar-akarnya. Nah, yang utamanya kan ada Quraisy, ya, yang besar itu. Ada juga yang cukup besar itu Ghatafan, ya, dari orang-orang Arab itu. Nah, ada juga Yahudi. Nah, itu. Jadi agar mereka tidak bisa menembus, dibikinlah parit itu atas usulan Salman Al-Farisi. Ya, itu berat sekali. Sampai orang-orang banyak sekali yang keadaan lapar. Maka ada salah seorang yang mengirimkan kurma hanya untuk 2 orang sebenarnya. Hanya untuk 2 orang. Nah, saya mencari seseorang, paman saya. Ya, di antara yang untuk dikasihkan itu adalah untuk Abdullah bin Rawahah. Ya, Abdullah bin Rawahah nanti pada perang Mu'tah ini yang menjadi pemimpin perangnya, di antara yang menjadi pemimpin perangnya. Nah, kemudian orang itu ketemu Rasul, "Hai, mau ngapain? Ini saya mencari orang untuk membagikan kurma ini." Nah, sebenarnya kurma itu untuk 2 orang. Tapi ketika diminta oleh Rasul, coba berikan kepada saya, dimasukkan ke Rasul, ke telapak tangan Rasul, ternyata penuh. Disimpan di mana? Di kain, itu juga tambah penuh. Jadi penuh. Dan itu cukup untuk memberi makan orang-orang yang sedang menggali, sekitar 1.000 orang lebih. Ya. Jadi orang-orang yang menggali parita itu sekitar 1.000-an. 1.000 sampai 2.000 orang. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Ternyata kurma itu katanya keluar dari pinggir-pinggir kain itu. Nah, jadi kurma yang untuk 2 orang, kalau dibayangkan oleh kita 2 piringan, sebenarnya, nah, itu bisa mencukupi 1 pasukan, gitunya, 1.000 orang lebih. Nah, kemudian di kejadian lain itu ketika itu ada sahabat Rasul yang mengadu kepada Rasulullah bahwa ini pasukan sudah kelaparan. Ya, rata-rata orang menyimpan ini di perutnya, mengganjalkan batu di perutnya. Nah, maka kata Rasul, saya pun memang nggak lapar sama. Kalau orang lain batunya 1, maka Rasul batunya 2. Artinya sudah lebih lapar. Maka ketika itu ada sahabat Zaid bin Abdillah melihat Rasulullah. Ternyata Rasul itu batunya 2. Artinya jauh lebih lapar daripada sahabat-sahabat yang lain. Maka dia pun pulang kepada istrinya. Ya, satu riwayat mengatakan dia memang ada makanan untuk istrinya dan keluarganya, ya. Satu lagi riwayat mengatakan bahwa Zaid bin Abdillah ini menyembelih anak domba dan 1 sok dan memasak 1 sok gandum, ya. Nah, setelah itu maka Zaid pun mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasul, mari kita makan." Beri harewasan sambil berbisik-bisik. Ya, untuk siapa? Ya, untuk Rasulullah dengan sahabat-sahabat dekat saja. Karena ya, itu makanan hanya sedikit saja. Nah, maka ya, Rasul pun menyampaikan kepada pasukannya, kepada semua pasukan Ahzab, ya, "Wahai para sahabat, sekarang kita makan ya makan yang akan dikasih oleh Zaid. Jadi Zaid punya rezeki untuk memberi kita makan." Tentu saja Zaid bin Abdillah ini kaget karena memang itu makanan cuma untuk sedikit saja. Maka ya, Zaid pun mendatangi istrinya sambil kaget, sambil rewas. "Aduh, kumaha ya? Ya, Rasul kalahkah mengumumkan." Panik itu Zaid. Ya, karena dia tahu betul itu makanan hanya untuk beberapa orang saja.
gitu. Tapi masya Allah istrinya Zaid luar biasa. Kenapa? Siapa yang mengumumkan begitu? Ya Rasulullah. Ya kalau begitu serahkan saja kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Maka Zaid pun merasa tenang. Ternyata luar biasa, ya Rasul yang begitu lapar, yang batunya 2, ternyata dia mempersilahkan sahabatnya makan duluan. Ya, Zaid, kamu di sebelah sana, biar saya yang menyiapkan makanan. Ya, itu diberikan oleh Rasulullah makanan itu, ya, sampai para sahabat kekenyangan, makan kenyang, dan Zaid pun menyaksikan ternyata banyak sekali gitu. Banyak sekali makanan, ya, yang diberikan oleh Rasulullah itu satu pasukan, ya sekitar 2000 tadi, 1000 sampai 2000 orang tadi. Padahal itu kalaupun satu domba itu tidak mungkin cukup. Ya, untuk 100 orang saja tidak cukup. Ya. Ini kejadian yang keberapa ini? Ketiga, ya, ketiga. Tadi tanah liat, 2 kurma, ketiga ini makanan, ya, ini dicantumkan dalam hadis Nabi SAW, ya, nah, berkenaan dengan yang diriwayatkan oleh Zaid, ya, Zaid bin Abdillah. Jadi luar biasa para sahabat itu menyaksikan, terutama Zaid ketika itu, ya, karena dia melihat sahabat seterombongan makan pulang, seterombongan makan pulang, seterombongan makan pulang, disaksikan oleh Zaid langsung, ya, dan ternyata makanan di dapur masih ada. Ini masya Allah mukjizat Nabi SAW. Ya, mukjizat selanjutnya, ketika orang-orang sulit merobohkan satu batu yang sangat besar, maka para sahabat pun mendatangi Rasulullah. Lalu, ya, Rasul pun menghampirinya. Dipukullah, ya, batu itu. Ya, dipukullah batu itu. Begitu dipukul, ya, Rasul mengatakan Allahu Akbar. Telah diberikan kemenangan untukku, itu daerah Syam, ya, daerah Syam itu ketika itu, ya, dikuasai oleh Romawi, ya, Romawi. Nah, jadi nanti daerah Syam akan berada di tanganku atau akan ditaklukkan. Setelah itu dipukul lagi, ya. Satu riwayat mengatakan keluar api yang mengarah ke Persia. Nah, Persia nanti akan dibukakan atau akan kita taklukkan, gitu ya. Nah, dipukul lagi nanti juga Allahu Akbar, Rasul bilang begitu, ya. Nah, nanti akan kita taklukkan daerah Yaman, jadi Son'a akan kita taklukkan. Jadi ini irhas, ya, atau mujizat Rasulullah SAW, dan ternyata itu terbukti, ya. Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, ya, Syam itu, ya, Romawi Syam ditaklukkan, begitu juga daerah Yaman, daerah Son'a juga ditaklukkan, ya. Ini sudah ada ya, irhasnya itu pada kejadian perang Khandaq tadi, ya. Jadi di perang Khandaq walaupun sedang genting-gentingnya, ya, makanya orang-orang munafik itu bisanya mencibir saja, lagi sibuk-sibuk begini Rasul sudah ngomong Romawi, sudah ngomong Persia, gitu, ya. Ini orang Quraisy saja belum datang kita sudah ketar-ketir, gitu. Ini sudah ngomongin Persia, ngomongin Romawi lah, ya, mau menaklukkan itulah, mau menaklukkan inilah. Tapi alhamdulillah terbukti mukjizat Rasulullah SAW ini, ya, dan dimenangkan satu persatu, itu ditaklukkan satu persatu untuk penyebaran agama Islam ini, ya. Jadi itu mukjizat ketika di perang pada kejadian Khandaq tadi, ya, pada penggalian parit tadi.